Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Guru Macca. Pada kesempatan kali ini di episode ini kami ingin membahas mengenai perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur. Jadi dalam dunia filsafat teman-teman, kalau kalian ada kecondongan atau ketertarikan mempelajarinya, itu kalian akan berkenalan dengan dua kutub utama dalam filsafat. Yang pertama adalah filsafat barat, yang kedua tadi adalah filsafat timur. Kalau dia mengatakan gimana dengan filsafat Islam? Nah, umumnya filsafat Islam itu dimasukkan dalam kategori filsafat timur. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam, saya ingin membahas dulu kenapa ada kata-kata barat dan kenapa ada kata-kata timur. Jadi patokannya sebenarnya ini barat itu karena umumnya filsafat barat ini berkembang di dunia, di belahan bumi bagian barat, khususnya di Yunani. Ya, di Yunani sana itu, di sanalah akar dari filsafat barat ini muncul itu. Sedangkan untuk filsafat timur itu akarnya itu muncul di daerah-daerah, di negara-negara belahan bumi bagian timur seperti Cina, Jepang, India, ya bahkan Persia. Jadi untuk letak geografis ini sangat menentukan penamaan ya. Jadi filsafat barat itu memang karena muncul di belahan bumi bagian barat, sedangkan filsafat timur itu memang muncul di belahan bumi bagian timur, akarnya ya. Nah, kemudian setelah itu berkembang sehingga ya filsafat barat sekarang dipelajari juga di bumi bagian timur, begitupun filsafat timur dipelajari di bumi bagian barat. Nah, lantas muncul pertanyaan, filsafat barat dan filsafat timur itu sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, sebenarnya agak kompleks perbedaan antara keduanya karena sebagian orang Eropa yang juga menganut atau mendalami filsafat itu, di sebagian pemikirannya itu sebenarnya sejalan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang mempelajari filsafat timur. Nah, begitupun orang yang mempelajari filsafat timur, filsuf-filsufnya, ada juga pemikiran-pemikiran mereka yang sejalan dengan produk dari filsafat barat. Jadi sifatnya ini tidak bisa generalkan ya, tidak bisa dimutlakkan bahwasanya ini nih perbedaan, kalau barat tuh pasti gini, kalau timur tuh pasti gini, nggak bisa. Nah, namun secara umum perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur itu, pertama, perbedaannya adalah bagaimana mereka memandang alam semesta. Kalau di filsafat barat ya, manusia ini sebagai subjek, alam semesta itu sebagai objek. Alam semesta dalam pandangan filsafat barat adalah semuanya selain diri kita. Ya, jadi pohon, hewan, gunung, ya angkasa, pokoknya ini semua adalah objek. Dan objek ini adalah ya sesuatu yang boleh dipelajari, ya boleh dimanfaatkan dan boleh dikuasai oleh manusia. Karena mereka memiliki tagline utama yaitu cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, ini banyak orang yang salah kaprah, banyak yang menggunakan ini dari ucapan René Descartes ya, atau disebut dengan René Descartes. Itu banyak yang menggunakan kalimat ini untuk mengeluh-elukan yang namanya pikiran, rasio. Ini tidak salah. Akan tetapi makna asli dari cogito ergo sum adalah jika engkau tidak memiliki akal, maka engkau adalah objek dari sosok yang memiliki akal. Makanya aku berpikir, maka aku ada. Nah, itu yang saya pahami. Nah, jadi alam semesta ini itu memang dipelajari, kemudian dikuasai. Makanya tidak heran ketika ada sebagian orang yang mendalami filsafat barat ini, kemudian mereka ya mungkin dia melakukan sesuatu terhadap alam semesta yang dipandang oleh sebagian orang ini mengeksploitasi alam. Karena menurut sebagian orang ya, mereka itu tidak mengeksploitasi, mereka hanya mempelajari. Dan memang tujuan dari alam semesta di pandangan orang yang mendalami filsafat barat adalah memang tujuannya adalah untuk kita pelajari dan manfaatkan. Dan itu tidak salah di pandangan mereka, karena mereka memandang alam semesta itu sebagai objek, sedangkan manusia ini sebagai subjek.
Makanya tidak heran kalau orang yang mendalami filsafat barat itu mereka cenderung rasional dan berpikirnya itu linear, kemudian berangkat dari pandangan pendekatan materialisme dan lain sebagainya. Ya, intinya mereka itu produk utamanya bukan produk ya. Alat utama mereka dalam memahami alam semesta itu adalah otak, ya, akal mereka. Nah, berbeda dengan filsafat timur. Filsafat timur itu memandang alam semesta ini sebagai satu kesatuan dengan manusia. Ya, makanya pendekatan pemikirannya itu adalah bersifat sirkular, ya, atau saling berkaitan satu sama lain. Kita ini manusia adalah bagian dari alam semesta. Kita ini bagian kecil dari alam semesta. Makanya kita tidak boleh berbuat semena-mena dengan alam semesta. Ya, tidak boleh. Ya, kita harus hidup harmoni dengan alam semesta. Makanya tujuan dari filsafat timur itu adalah bagaimana manusia itu bisa bijaksana, harmoni, hidup dengan dengan kehidupan sekitar kita. Makanya banyak orang yang mendalami filsafat timur itu sangat anti dengan yang namanya eksploitasi. Nah, tapi ya kita tidak pungkiri, ini cuma sekadar asumsi saya belaka. Ya, kita tidak pungkiri bahwasanya ada juga loh orang yang hidup sekarang di daerah timur itu memiliki pikiran-pikiran yang sejalan dengan filsafat barat. Dan kita juga tidak pungkiri orang yang hidup di daerah barat saat ini itu memiliki pikiran yang sejalan dengan filsafat timur. Nah, tapi akar dari filsafat barat memang seperti itu. Pikirannya yaitu alam dan manusia itu terpisah. Sedangkan akar dalam filsafat timur itu alam dan manusia itu sejalan dan saling berkaitan. Nah, itu perbedaan yang pertama, yaitu perbedaan dalam memandang alam semesta. Nah, kemudian perbedaan berikutnya antara filsafat barat dan filsafat timur itu terletak pada produk yang dihasilkan. Kalau filsafat barat itu umumnya melahirkan produk-produk yang bersifat sains, ilmu pengetahuan. Sedangkan filsafat timur itu umumnya melahirkan produk-produk seperti ajaran-ajaran yang ya sepertilah yang kita pelajari di agama-agama, ya, ajaran-ajaran tentang bagaimana menata hati, bagaimana menjadi orang yang bijaksana, bagaimana menjadi orang yang bisa hidup berdampingan satu sama lain, ya. Kalau di filsafat timur itu kan terkenal konsep antara yin dan yang, ya, dalam filsafat kuno Tiongkok, ya. Itu keseimbangan alam semesta itu ketika kutub positif itu seimbang dengan kutub negatif. Nah, kalau konsep seperti ini dalam dunia filsafat itu nggak ada. Makanya produk yang dilahirkan oleh filsafat barat itu berbeda dengan apa yang dilahirkan oleh filsafat timur. Nah, untuk di era saat ini, ya, kita sebenarnya tidak perlu lagi untuk mendikotomi atau membeda-bedakan, saya mau fokus saja filsafat barat, saya mau fokus saja filsafat timur. Nggak bisa. Seseorang yang betul-betul ingin mendalami filsafat ini harus mempelajari kedua-duanya. Kenapa? Karena di filsafat barat itu mengajarkan kita cara berpikir, ya, metodologi berpikir, ya, bagaimana berpikir ilmiah, rasional, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Nah, sedangkan filsafat timur kita mempelajari adalah bagaimana kita bisa hidup harmonis dengan sesuatu selain diri kita, gitu, ya. Karena yang saya pahami kalau filsafat barat itu memang lebih menekankan pada konsep individualisme. Berbeda dengan konsep filsafat timur yang memang mengajarkan keharmonisan dengan sesama, ya. Nah, untuk konteks saat ini dua-duanya harus dipahami, harus dipelajari. Filsafat barat mengajarkan kita cara berpikir yang kritis. Kemudian filsafat timur mengajarkan kita bagaimana menata hati dan menata sikap, sifat, perilaku, tindakan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan harmonis dengan sesama kita, gitu. Dan tidak hanya kepada manusia, juga kepada makhluk-makhluk lainnya seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, dan saya rasa Islam, ya, dengan hadirnya sosok seperti Rasulullah Muhammad SAW sebenarnya itu mengajarkan, ya, sudah menggabungkan dua konsep ini, ya. Jadi kalau tadi di awal saya katakan filsafat Islam masuk dalam kategori filsafat timur, itu
dalam artian letak geografisnya teman-teman. Akan tetapi dari segi substansi, sebenarnya Islam ini, filsafat Islam maksud saya adalah sudah menggabungkan antara filsafat barat dan juga filsafat timur gitu, sudah menggabungkan. Karena dalam Islam ya, kita memang harus berpikir ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Ini semua arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menggunakan akal dengan baik, ya, menggunakan pikiran, menggunakan otak kita ini dengan baik. Tapi di samping itu kita juga dituntut untuk menata hati, ya, menata hati, memperbaiki tingkah laku kita, ya, perilaku kita. Nah, ini mungkin sedikit untuk pengantar mengenai filsafat barat dan filsafat timur serta filsafat Islam. Insya Allah di konten-konten mengenai keilmuan berikutnya akan kita mendalam sedikit demi sedikit mengenai tiga konsep filsafat ini, barat, timur, dan juga Islam. Filsafat Islam, ini asumsi kami, filsafat Islam itu adalah sintesis antara filsafat barat dan juga filsafat timur, dan inilah yang harus dipelajari oleh seluruh umat Islam. Mari belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.